Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan yang menaruh tonggak penting dalam sejarah Nusantara. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan berpengaruh selama rentang waktu abad ke-4 sampai abad ke-7 Masehi. Dan dalam video ini, kami mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh tentang Kerajaan Tarumanegara, mulai dari pendirian, kejayaan, hingga keruntuhannya. Selain itu, kami juga akan membahas apa saja peninggalan penting dan tokoh-tokoh kunci selama kelangsungan kerajaan ini. Kerajaan Tarumanegara berpusat di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan bukan oleh orang asli Nusantara, melainkan oleh seorang bangsawan asal Salankayana, India yang bernama Maharesi Jayasingawarman. Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Kerajaan yang bercorak Hindu ini dibentuk oleh Jayasingawarman pasca ia diterima oleh Raja Dewa Warman VIII dari Kerajaan Salakanagara. Setelah dinikahkan dengan putri Raja Dewa Warman VIII, Jayasingawarman kemudian membuka wilayah kekuasaan baru hingga ke daerah yang kini dikenal sebagai Bekasi dan diberi nama Kerajaan Taruma pada tahun 358 Masehi. Kerajaan Tarumanegara berada di bagian barat Pulau Jawa. Sesuai dengan isi dari Prasasti Tugu yang menyebut kekuasaan kerajaan ini saat dipegang Purnawarman membentang dari Banten hingga Cirebon. Beberapa pusat lokasi kekuasaan Tarumanegara meliputi Candrabaga, Citarum, Ciliwung, dan Cisadane. Sepanjang sejarah Kerajaan Tarumanegara terdapat 12 raja yang pernah memimpin. Raja-raja Kerajaan Tarumanegara yang pernah menjabat sebagai berikut. Raja pertama Jayasingawarman, raja kedua Dharmayawarman, raja ketiga Purnawarman, raja keempat Wisnuwarman, raja kelima Indrawarman, raja keenam Candrawarman, raja ketujuh Suryawarman, raja ke-8 Kertawarman, raja ke-9 Sudawarman, raja ke-10 Hariwangsawarman, raja ke-11 Nagajayawarman, raja ke-12 Linggawarman. Sepanjang sejarah Kerajaan Tarumanegara, satu-satunya raja yang benar-benar membawa dampak besar bagi Kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Dengan hasil Kerajaan Tarumanegara membangun sebuah ibu kota negara yang dikenal dengan nama Sundapura di kawasan pesisir pada tahun 397 Masehi yang menjadi asal-usul penggunaan nama Sunda bagi masyarakat Jawa Barat hingga sekarang. Kemudian proyek berskala besar, yaitu menggali Sungai Komati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km yang di masa itu berperan penting dalam perkembangan perdagangan, menyediakan pasokan air selama musim kemarau, dan sebagai pengendali banjir selama musim hujan. Dan wilayah taklukan kerajaan pun berhasil diperluas hingga hampir seluruh Jawa bagian barat, termasuk yang kini merupakan wilayah beberapa kota seperti Cirebon, Bogor, dan Jakarta, sekaligus hampir seluruh wilayah Provinsi Banten. Dengan demikian, terdapat 48 daerah yang menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Masyarakat Kerajaan Tarumanegara umumnya hidup dengan bermata pencarian sebagai petani, sektor peternakan, perburuan hewan, perdagangan cula badak, kulit penyu, hingga perak, yang hidup di bawah pemerintahan yang sudah teratur. Selanjutnya, kondisi sosial pada masa pemerintahan Raja Purnawarman terus meningkat dengan memperhatikan kedudukan kaum Brahmana sebagai tanda penghormatan kepada para dewa dengan menganut agama Hindu Siwa oleh Raja Purnawarman dan rakyatnya. Dan kehidupan budaya pada masa itu sudah tinggi, ditandai dengan teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti yang memperlihatkan perkembangan budaya tulis-menulis. Kerajaan Tarumanegara mulai kehilangan pengaruh yang kuat sejak diperintah oleh kepemimpinan Raja ke-12 Linggawarman. Setelah 3 tahun berkuasa, Linggawarman meninggal dunia sehingga kekuasaan yang dipegangnya pun harus diserahkan kepada menantunya, Tarusbawa. Kekuasaan Tarumanegara tidak dilanjutkan oleh Tarusbawa karena ia lebih memilih untuk kembali ke wilayah asalnya, Kerajaan Sunda. Bagi Tarusbawa, Kerajaan Tarumanegara sudah tidak memiliki pengaruh besar lagi, jadi ia mulai berencana untuk mendirikan kekuatan baru ke tempuan kerajaan asalnya dan berusaha mengalihkan pusat kekuasaan Kerajaan Tarumanegara kepada Kerajaan Sunda. Hal ini mengundang perpecahan lebih lanjut ketika Kerajaan Galuh yang juga berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara menarik diri dari kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Akibat perebutan kekuasaan ini, sisa-sisa reruntuhan wilayah Kerajaan Tarumanegara akhirnya terpecah menjadi 2 kerajaan, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, meneruskan perjalanan Kerajaan Tarumanegara dengan pemerintahan masing-masing yang dipisahkan oleh Sungai Citarum membentang di antara keduanya.
Sepanjang kelangsungan pemerintahannya, Kerajaan Tarumanegara meninggalkan beberapa bukti sejarah yang kemudian bisa dijadikan sumber sejarah bagi para sejarawan hingga hari ini. Bukti peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara ini dapat ditemukan dalam wujud yang beraneka ragam, seperti prasasti, arca, dan lainnya. Berikut beberapa dari peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang masih tersisa hingga saat ini. Prasasti. Prasasti merupakan piagam atau dokumen yang dapat dijadikan sumber sejarah. Biasanya prasasti ditulis pada sebuah bahan yang keras dan tahan lama seperti batu, logam, hingga lontar dalam membuktikan keberadaan dan jalan sejarah Kerajaan Tarumanegara. Berikut 7 prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Pertama, Prasasti Ciaruteun atau Ciampea. Kedua, Prasasti Jambu atau Koleangkok. Ketiga, Prasasti Kebon Kopi. Keempat, Prasasti Tugu. Kelima, Prasasti Cidanghyang atau Lebak. Keenam, Prasasti Muara Cianten. Ketujuh, Prasasti Pasir Awi. Kita telah melihat bagaimana Kerajaan Tarumanegara pernah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah Nusantara. Sebagai salah satu kerajaan tertua di Nusantara, Kerajaan Tarumanegara juga mengalami fase kelahiran, kejayaan, hingga keruntuhan seperti kerajaan-kerajaan lainnya. Sementara itu, kita masih dapat melacak lebih jauh bagaimana keadaan di masa tersebut dan bagaimana gambaran tentang pendiri Kerajaan Tarumanegara melalui peninggalan yang telah ditemukan di masa kini dan masih berpeluang memperluas pengetahuan tentangnya melalui penemuan peninggalan sejarah yang terkait di masa yang akan datang.